Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Perkenalkan, nama saya Dr. Thoriqah Nasrullah Fitriah STMESY sebagai dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis Islam dari Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam STEBIS Muhammadiyah Sumedang. Hari ini saya akan memperlihatkan pembelajaran pada etika bisnis Islam yang untuk itu mari kita saksikan bagaimana proses belajar mengajar pada sub CPMK 4 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik. Biasa ya, kita sebelum mau memulai pelajaran kita harus berdoa biar belajarnya juga ilmunya nempel gitu ya. Baik, mungkin biasa yang suka memimpin doa ketua kelas ya, mungkin silakan Ki. Baik, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Tadi mudah-mudahan kita sehat, tadi alhamdulillah sehat, tapi ibu ini harus absen dulu ya. Mana Lani? Lani ada ya. Sahril? Hadir, Bu. Nurahib? Kerja. Opi? Gita? Serina? Lukman? Ipit? Hadir, Bu. Bapak. Fitri? Selesai. Baik, terima kasih Rifki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara-saudara sekalian, saya harap hari ini merupakan kita melanjutkan pembelajaran yang memang sudah sebelumnya kita dapatkan. Hari ini memang kita masuk ke pelajaran etika pengambilan keputusan, tanggung jawab pemberi kerja dan hak pekerja. Jadi ini adalah mata kuliah etika bisnis Islam semester 7 ya. Dan karena kalau kita pertemuan ini biasanya 14 pertemuan dengan 2 kali tambahan pertemuan, yaitu 1 kali UTS dan 1 kali lagi UAS. Jadi 16 pertemuan, dan ini masuk ke materi yang ke-10 dan merupakan kalau di buku yang pakai panduan ini adalah bab 6. Jadi dalam etika bisnis Islam itu pasti nanti kita berhubungannya antara perusahaan, karyawan, kemudian juga konsumen dan sebagainya. Dan salah satunya adalah terkait dengan karyawan. Saya yakin di sini juga karena banyak yang sudah bekerja, tentu saja sudah merasakan bagaimana rasanya menjadi karyawan. Dan karyawan itu adalah merupakan aset sebuah perusahaan. Jadi kalau nggak ada karyawan di perusahaan tersebut, nggak ada dong produk yang dihasilkan. Nggak ada dong profit yang didapatkan oleh pengusaha. Tetapi harus timbal balik juga. Ketika pengusaha mendapatkan profit, tentu saja juga karyawan harus mendapatkan income, harus mendapatkan gaji. Makanya di sini dikatakan bahwa karyawan merupakan aset penting perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan tidak boleh memperlakukan pekerja hanya sebagai alat produksi. Sekarang UMR di Sumedang berapa? 3,9 cukup gede juga, perasaan Bandung nggak segitu. Nih, ya mudah-mudahan benar 3,9 ya. Lebih? Ya amin. Ini yang kedua, jaminan sosial. Harus kalau bekerja itu punya BPJS.
Di dapur MBG aja punya BPJS kan, BPJS ketenaga kerjaan dan BPJS kesehatan juga sekarang kan ada. Kemudian juga keselamatan kerja, perlindungan dan dari diskriminasi. Kemudian ada yang namanya hak kontraktual atau kontraktual right, yaitu hak yang diperoleh melalui perjanjian kerja. Jadi kalau mau masuk kerja itu harus jelas dulu, harus ada perjanjian kerjanya. Apa terkait apa? Besaran gajinya berapa, gitu kan? Kemudian jam kerjanya berapa jam. Itu jadi kalau pas diwawancara dan pas pelatihan ini jelas jam kerjanya berapa. Nah kalau di luar jam kerja itu ada ya gitu kan, ada lebihnya enggak gitu kan. Kemudian ada bonus, ada cuti. Walaupun mungkin tidak semua hari ini cuti belum tentu semua digunakannya ya. Padahal itu ada hak-haknya. Kemudian hak moral lain. Jadi hak yang dimiliki karena pekerja itu adalah manusia. Ya kalau manusia memang harus dihormati kan. Tidak bisa misalkan atasan atau kepala kita memerintah kita dengan bahasa-bahasa yang kasar. Bahasa-bahasa kotor. Kita juga mempunyai hak yang sama. Kita ini adalah manusia. Artinya harus ada yang namanya bahwa kita dihormati, kemudian bahwa karyawan itu juga diperlakukan adil, kemudian juga tidak dilecehkan, apalagi perempuan nih. Karena kalau apalagi perusahaan yang sifatnya sudah besar, berarti kan di situ banyak orang-orang gitu. Ya, banyak orang-orang yang memang bagian divisi-divisinya juga sudah dibagi-bagi gitu. Dan jangan sampai pria melecehkan perempuan dan sebaliknya. Awas, pelecehan itu bukan aja sentuhan, tetapi verbal juga merupakan bagian dari salah satunya. Ingat ya. Kemudian juga tidak dieksploitasi. Jadi kerja teureun-eureun, tidak ada istirahatnya. Nggak boleh seperti itu. Nah, kalau di dalam landasan Islam, Quran surat Al-Hujurat 13, nggak kelihatan. Mana tadi? Ya ayuhan nasyu inna khalaqnakum min dakaril wal unsa. Artinya sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Maknanya apa? Jadi tidak boleh itu ada yang namanya diskriminasi di dalam pekerjaan. Oke? Sampai situ dulu, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Misalkan dalam satu perusahaan ataupun dalam satu industri ada yang namanya biasanya rasa kekeluargaan gitu. Apa? Rasa kekeluargaan. Iya. Misalkan orang orang lain yang tersebut masuk karena adanya keluarganya di atasnya. Itu apa yang harus kita lakukan gitu? Sebenarnya gini, ya memang kan nepotisme mungkin ya seperti itu. Memang ini kan suka terjadi di sekitar kita itu seperti itu. Mungkin negara kita juga seperti itu. Walaupun mungkin kalau perusahaan-perusahaan yang biasanya skala besar itu sudah tidak berlaku hal-hal semacam itu karena memang ada standar yang diberlakukan. Tapi ketika itu memang ada lowongannya satu ya. Kedua memang kompetensinya masuk di situ gitu kan. Bekerjanya dengan baik ya kenapa tidak gitu. Cuma yang jelas bahwa betul itu di situ ada lowongan kerja. Jadi dan lowongan itu mungkin diumumkan juga. Nah, kemudian dari beberapa orang ini nanti melamar, misalkan ada 10 nih untuk mengisi kekosongan itu. Dari 10 itu yang terpilih misalkan si A. Tetapi si A ini diidentifikasikan bahwa orang tersebut itu adalah misalkan saudara kepala divisi gitu. Nah, kita menghadapinya seperti apa? Satu, ketika itu memang lowongannya ada, kemudian juga kompetensinya masuk di situ gitu ya tidak mengapa. Dan ya tetap saja kan itu harus dilakukan uji gitu kan. Kalau memang wawancara ada wawancaranya begitu ya. Kemudian kalau ada tes psikotes gitu ya, yang kayak tes psikologi, ngitung-ngitung begitu, milih-milih kotak, milih-milih warna, ya itu nggak apa-apa ya, karena mungkin orang tersebut juga masuk berkualifikasi baik. Nah, tetapi kalau tiba-tiba misalkan
kalau memang memperhatikan level pendidikannya tidak masuk, kualifikasinya tidak masuk, bolehlah kita juga mempermasalahkan itu. Oke, itu saja. Ada yang lainnya? Yang para cewek-cewek yang sekarang luar biasa ya, cantik-cantik ini semuanya. Ya, Pit. Maaf, itu sebelumnya izin bertanya. Tadi kan pada poin hak kontraktual terdapat besar gaji. Nah, ketika kita sedang melakukan awal wawancara, apakah hal yang wajar untuk menanyakan besar gaji Pak untuk kita yang masih yang fresh graduate gitu Bu? Apakah hal yang wajar untuk menanyakan mengenai besar gaji kita gitu? Wajar-wajar saja sih kalau menurut Ibu. Hanya mungkin kita juga ketika kita bertanya, tentu karena kita ini juga ingin bernegosiasi dengan yang berwawancara, kita juga harus tahu diri juga gitu. Artinya bahwa kita juga keahliannya di situ memang baik, kemudian juga kita juga sudah mengupgrade semua pengetahuan kita. Jadi artinya sah saja karena memang merasa bahwa secara kualifikasi diri mungkin kita baik. Baik, sekarang karena ini waktunya sudah habis, kemudian juga mungkin ada materi selanjutnya dari dosen berikutnya. Ibu harap mata kuliah ini juga menjadi sebuah pengalaman untuk kita balik di dunia nyata nanti ya. Karena kalau di sini kan dunia buku gitu kan, nanti kalau di dunia nyata prakteknya seperti apa, mudah-mudahan juga bisa kalian praktekkan dan kalian sukses dimanapun pekerjaan nanti kalian. Baik, terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.